kecil dihilangkan dengan wudhu. Ini sekarang masuk ke hadas besar. Ya, apa itu hadas besar? Yang bisa dihilangkan dengan mandi. Ya, jadi hadas itu ada 3 atau 4 lah. Sebagian ulama menyatakan 4, ada menyatakan 3, ada menyatakan 2. Ya, secara ringkas 2, secara lebih lagi 3. Yang keempat ada hadas lagi. Ya, ada kecil, ada lebih kecil. Ada lebih kecil, ada kecil. Ada besar, ada lebih besar. Shaghir, hadas kecil. Asghar, lebih kecil. Kabir, besar. Akbar, lebih besar. Nah, ini harus tahu nih. Ya. Hadas paling kecil itu apa hadas paling kecil? Nanti kalau antum belajar tentang khuf, memakai sepatu di musim dingin. Tidak harus musim dingin sebenarnya. Kapan aja dipakai itu sepatu, dengan syarat kalau buat musafir bisa 3 hari 3 malam. Kalau mukim 1 hari. Syaratnya sepatunya tidak ada lubangnya, tidak tembus air. Nah, itu biasa kalau digunakan di orang-orang Arab di musim dingin, karena dia nggak kuat menggunakan air, jadi wudhu. Udah wudhu selesai pakai sepatu. Nah, penggunaan sepatu tersebut waktunya cuman 3 hari buat musafir. Buat mukim 1 hari 1 malam harus dilepas. Ya, dari mana dihitungnya waktunya 24 jam atau 3 kali 24? Hitungnya dari mana? Dari hadas pertama. Dari hadas pertama setelah menggunakan sepatu. Seperti gini, kita sholat subuh nih. Sholat subuh, mau sholat subuh kita pakai sepatu. Udah wudhu selesai kita pakai sepatu. Udah. Batal jam 8 atau jam 10 pagi. Ya. Ini khilaf, berbeda pendapat antara Ibn Hajar sama Imam Ramli. Kalau Imam Ibn Hajar dihitung dari batalnya wudhu. Kalau Imam Ramli menghitungnya dari wudhu pertama setelah menggunakan sepatu. Perhatikan nih, kalau nggak paham nih. Seandainya pakai sepatunya jam 10 batalnya jam 8, wudhunya kan bisa jam 10, bisa nanti mau sholat zuhur. Enggak. Kapan wudhu wajib? Ketika mau sholat, ketika mau baca Quran. Enggak. Nah, itu yang batal jam 8. Kata Ibn Hajar berarti jam 8 sampai jam 8 besok lagi. Itu penggunaan sepatu. Kata Imam Ramli tergantung wudhunya kapan. Kalau wudhunya jam 10 berarti dimulai dari jam 10 sampai jam 10 besok. Nah, contoh kita udah pakai sepatu batal jam 8 pagi. Ya enggak? Jam 10 baru wudhu lagi, mau sholat duha contohnya. Tinggal kakinya nggak usah dicopot, tinggal ambil pas ketika waktu mencuci kaki, ambil air sedikit, basuh atasnya, bukan bawahnya yang dibasuh, atasnya. Sudah. Alhamdulillah nih, kita tropis enak, nggak panas nggak terlalu panas, dingin nggak terlalu dingin. Kalau di Arab udah dingin banget, nggak kuat. Tapi enaknya di sana nggak ada hujan, jadi sepatu nggak kotor. Pakai di padang pasir ya, di mana nggak enak ya. Nah, seandainya terjadi di kita di rumah, ini orang nggak keluar kan nggak kotor kalau di rumah ya nggak, pakai sepatu. Jam 10 baru wudhu, berarti jam 10 besok lepas, habis ya, habis waktunya. Walaupun wudhunya tidak batal, enggak, wudhunya tidak batal. Bagaimana? Ketika mau sholat zuhur, dia harus buka sepatunya, karena udah waktunya udah habis. Bukan zuhur hari ini, zuhur besok. Ambil, buka sepatu,
Wudunya nggak batal, cuma cuci kaki doang. Cuci kaki masukin lagi sepatu buat sampai besok lagi. Nah, enggak. Itu namanya hadas asghar, hadas paling kecil. Karena wudunya cuma cuci kaki doang, maka disebut hadas paling kecil. Kalau tidak punya wudu namanya hadas besar. Yang ketiga junub, janabah. Orang yang berhubungan suami istri ya, atau mimpi dalam tidur, disebut dengan hadas besar, tapi bukan paling besar. Kenapa? Karena hadas besar bisa langsung mandi. Ada lagi yang keempat, hadas paling besar, hadasul akbar. Apa tuh hadas paling besar? Haid, nifas. Ini haid dan menstruasi dan nifas adalah hadas paling besar. Kenapa? Kalau belum berhenti darahnya, nifasnya belum berhenti sampai 40 hari lagi, enggak, sampai 60 hari lagi, maka tidak boleh maksudnya tidak mandinya tidak mengangkat hadas. Mandi biasa, mandi kebersihan, tapi tidak mengangkat hadas, maka disebut dengan hadas besar. Paham ya? Hadas paling kecil, hadas kecil yang mewajibkan wudhu sempurna, hadas besar yang mewajibkan mandi kapan saja, dan wajib mandi setelah habis waktunya, itu haid dan paling besar. Nah, sekarang kita baca, wa in kana alaihi janabah, jika orang punya janabah, hadas besar, min mujama'atin, karena berhubungan intim suami istri, au khuruji mani binaumin, atau keluarnya sperma dikarenakan tidur. Ya, udah ada yang balik kan? Udah balik nih dua. Ya. Harus tahu. Ya. Maka wajib mandi. Lazim au ghairihi, atau lain atau selainnya. Ya. Lazim au ghuslu, maka wajib, lazim, harus. Lazim itu harus. Bisa juga diartikan wajib. Ghuslu jami badani, mencuci seluruh tubuhnya. Ma'aniyat raf'ul janabah, dengan niat mengangkat janabah. Nah, ini baru yang wajib aja. Jadi kalau wajib mandi cuma dua, niat dan meratakan badan dengan air, itu aja, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, kita belum bahas sunnah. Nanti insyaallah minggu depan nih, ya, umur panjang sehat afiat, kita belajar teori wudu. Kemarin kan wudu cuma 6 yang wajib. Niat, mencuci muka, mencuci tangan sampai sikut, membasuh sebagian kepala atau rambut, mencuci kaki, dan keenam tertib. Ini yang wajib. Adapun sunnahnya berapa? Oh, banyak, pernah dibahas di sini. Ada berapa? Hampir 200 ya. Pertama, sunnahnya menghadap kiblat. Ada tempat wudu menghadap kiblat di sini. Nah, banyak tuh masjid-masjid kekurangan tuh ya. Kalau dia mau menghidupkan sunnah itu wudu pertama duduk, kedua menghadap kiblat. Ya, jadi bukan meruku begitu. Sediakan ya, tempat wudu menghadap ke arah kiblat, ke sana. Berarti kerannya di sini. Dan duduk nyaman begitu, bukan duduk yang menghadap kiblat. Itu sunnah. Yang ketiga, mencuci tangan. Yang keempat, ini dulu. Yang ketiga ini bersiwak. Bersiwak untuk membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sunnanal wudu. Nah, ketika sini cuci tangan nih, saya niat melaksanakan sunnah wudu. Baru siwak lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bikin angka 8 miring, kanan atas, kiri atas. Apa? Atas kanan, kanan atas, kanan bawah, kiri atas, kiri bawah. Nah, 3 kali. Baru lidah. Ini sunnah, kecuali sedang berpuasa. Itu pun setelah zuhur ke atas. Ya, itu pun ada khilaf, perbedaan pendapat antara ulama. Ada yang tetap menyunahkan, ada yang tidak. Ya, siwak itu. Baru kita, ya. Baru kumur-kumur dengan tangan kanan. Jadi kumur-kumur itu bukan begini, tapi tangan kanan. Ambil
buang ke kiri, ambil lagi, buang ke kiri, ambil lagi. Nah, ini cara yang paling bersih. Ada cara yang afdol. Sebagian ulama menyatakan tidak dapat pahala sunnah kumur-kumur kecuali dengan berbarengan dengan mencuci hidung. Istinsyak namanya. Mencuci hidung namanya begini ceritanya. Ambil air, kumur-kumur sedikit, sebagian, sisanya jangan dibuang. Jadi sebagian buat kumur-kumur, sebagian buat hidung. Kalau sedang tidak puasa disedot, nggak apa-apa, nggak batal. Kalau lagi puasa jangan batal. Ya. Gitu. Jadi satu gayungan tangan kanan itu buat kumur-kumur dan hidung. Masukkan air ke hidung. Diulang sunnahnya 3 kali. Nah, baru yang wajib. Nah, masuk yang wajib mau mencuci muka. Nah, mau muka ini nawaitul wudu wa fil hadas asghar. Sunnahnya berbarengan dengan mencuci telinga. Nawaitul wudu, ya, belum niat, baru lafaz niat. Ya, atau mau niat berbarengan ketika air ini bersentuhan dengan muka, nawaitul wudu wa fil hadas asghar. Kalau belum dianggap kita merasa belum rata, ambil lagi, ratakan. Kalau sudah rata dihitung 1. Mau pahala sunnah tambahin 2 lagi, 2, 3, bersamaan dengan rambut kepala sama telinga itu dibasuh. Berapa tuh? Udah dengan sunnah-sunnahnya wajib. Jadi rukun wudu yang pertama dan kedua sudah dapat. Nah, baru sunnah kanan dulu, tangan kanan, baru begitu. Ambil lagi, begitu. Ambil lagi, baru begitu. Baru kiri, begitu. Baru gini. Ini ada ilmu silatnya nih. Oke, ya. Baru membasuh kepala. Yang wajib cuma sedikit, wajib selesai. Dalam mazhab Syafi'i sah. Dalam mazhab Maliki harus semuanya. Begitu pula dalam mazhab Syafi'i sunnah membasuh kepala seluruhnya. Jadi bagaimana? Buka, lepaskan kufiah kita, ambil tangan kita, basahkan saja. Ini jempol dipelipis, balikin lagi. Nah, 1, 2. Dihitung setiap rambut pahala, bayangin. Itu ribuan, berapa rambut yang punya? Dihitung setiap rambutnya dapat pahala 1. Ada. Kalau mau tidak buka puasa, tidak mau buka kufiah bagaimana? Boleh nggak? Boleh. Buka sedikit aja. Ini basuh sedikit, ini tangan ke belakang. Nggak usah dibalikin, nggak usah. Cukup 1 kali. Karena pakai kufiah. Basahkan lagi. Nah, itu orang yang wudhu seperti itu mendapatkan pahala sejumlah rambut yang ada di kepalanya, walaupun dia tidak membuka kufiahnya. Baru cuci telinga. Cuci telinga, ambil yang telunjuk ini masukin di gendang telinga, ini masuk di belakang. 3 kali, lebih dari 3 makruh. Ya, israf. Berapa tadi? Tadi pas cuci muka, telinga udah cuci udah berapa kali? 3 kali. Ya. Pas cuci rambut, kena lagi rambut, telinga 3 kali. Berapa? 6 kali cuci telinga. Ini udah selesai. Sendiri lagi istiskal sendiri. 3 kali lagi, ada berapa? 9. Ambil lagi. Ambil lagi, masukkan ke gendang telinga. Nah. 1, 2, 3, berapa? 12. Tambah lagi, basahin lagi. Begini. Nah, itu sunnah. Hasil sunnahnya apa? Jadi ada 15 kali mencuci telinga. Diteliti oleh profesor-profesor non-muslim yang neliti di Jerman itu. Kenapa Rasulullah wudu sampai membasahi telinganya 15 kali? Diteliti, ternyata di telinga ini ada apa? Ada urat syaraf yang jika kena air dia akan seger, dia akan menjadi orang yang giat, jadi orang yang rajin.
Jadi kalau orang wudu betul-betul dengan wudu yang ikuti sunnah-sunnahnya, maka orang tersebut akan menjadi orang yang rajin dan giat. Semangat kalam. Mau boleh lempar nanti. Paham tuh? Paham. Setelah itu baru cuci kaki. Setelah selesai telinga, baru cuci kaki. Dimulai kaki kanan, menggunakan jari kelingking di sela-selai, dimulai dari kaki. 1, 2, sembari cuci, ini air yang ngalir nih. Terus baru ini, baru ini. Berapa tuh sunahnya? Itu yang main gitu. Ada 10 tuh, 10 jari. Enggak, sela-selai. Kalau tangan sunahnya begini, dari atas ke bawah. Selesai, wudunya selesai, itu udah dicuci 3 kali. Kita menghadap kiblat. Berdiri, menghadap kiblat, angkat tangan. Asyhadu an la ilaha illallah. Mata ke atas ke langit. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, lihat ke bawah. Wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. 3 kali sunahnya. Baru baca inna anzalnahu fi lailatul qadar. Berapa kali? Sunahnya 3 kali lagi afdalnya. Setelah itu apa? Sholat sunnah 2 rakaat. Sholat sunnah apa namanya? Sholat sunnah wudu atau syukur wudu. Sholat sunnah kan syukur wudu rakaatin lillahi, Allahu akbar. Kuliah setelah Al-Fatihah di rakaat pertama, kulhu di rakaat kedua setelah Al-Fatihah. Assalamualaikum, assalamualaikum, tambah lagi sampai 3 kali. Jadi semua taslits sunnah diulang 3 kali, termasuk doa, termasuk sholat sunnahnya. Amalkan walaupun seumur hidup 1 kali. Salah satu faedahnya membuat awet muda. Dan sahabat Bilal radhiyallahu anhu terdengar terompahnya di surga oleh Rasulullah SAW dikarenakan satu amalan, itu setiap wudu selalu sholat 2 rakaat. Dan siapa orang yang sudah wudu lalu sholat lalu berdoa memohon kepada Allah, dikabul sama Allah. Jadi mau minta doa, bagaimana caranya? Jangan lagi batal wudu, udah wudu yang sempurna, sholat 2 rakaat, baru minta permohonan kita. Ya Allah, berikan saya, jadikan saya orang yang kuat hafalannya, bagus akhlaknya. Ini. Atau kalau mau urusan rezeki, minta rezeki, minta banyak macam-macam. Kita mohon, jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Enggak. Doain umat Islam di Palestina supaya merdeka. Amin. Gitu. Ini sunnah wudu. Nah, mandi pun, mandi janabah, sunnahnya apa? Sebelum wudu istinja dulu. Jadi sebelum mandi sunnahnya wudu, dan sebelum wudu sunnahnya istinja, cebok, buang air kecil, buang air besar. Baru siraman terakhirnya niat, nawaitul ghusla wa fil hadasil akbar an kubul wa dubur. Saya niat mengangkat hadas di tempat kemaluan depan dan dubur. Mas, itu hadas yang ada di kemaluan sudah hilang karena sudah disiram. Tujuannya apa? Supaya bersih, karena ketika kita jongkok terbuka itu bagian-bagian yang lipatan-lipatan itu, supaya air masuk semuanya. Baru sunnah wudu. Sudah berwudu baru mandi. Wudunya bagaimana niatnya, Bib? Nawaitul wudu'a min sunanil ghusl. Saya niat wudu mengangkat hadas yang dimana dia termasuk sunnah mandi. Jadi sunnah mandi itu apa? Istinja, wudu, baru mandi. Udah wudunya kalau kata Imam Ghazali, muka sama tangan sama kepala aja, kaki jangan dulu, karena nanti kalau mandi otomatis kita akan mencuci kaki. Baru ambil siraman yang pertama. Siram pertama kepala kita, nawaitul ghusl rafil hadasil akbar, atau nawaitul ghusl rafil hadasil janabah. Saya mau bahasa Indonesia juga boleh. Saya niat mandi mengangkat hadas besar. Siram pertama. Udah disiram kepalanya, masukin, ini kuping tutup.
supaya masuk di telinga, lipat-lipat telinga. Atau ambil air di sini, begitu. Ambil air di kiri, nah, yang kanan buat kiri, kiri buat yang kanan, supaya air masuk di lipatan-lipatan telinga. Orang yang gemuk, apalagi ya perempuan di bawah payudaranya, lipatan-lipatan itu harus kena semua, ketiak, harus air semua harus kena. Ya. Kanan depan siram. Nih orang kalau masih hidup mandinya kanan depan dulu, baru kanan belakang, baru kiri depan, baru kiri belakang. Dan itu diulang 3 kali. Mandi, siram, pakai sabun, bilas, sabun lagi. Nah itu 3 kali sudah seperti wudu. Doa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, maj'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas. Salah sunnah 2 rakaat. Itu sunnah ya, sunnah wudu sama sunnah mandi sama ya. Ayo terus nawafidil wudu. Nawafidil wudu. Nawakidil wudu, nawakid. Nah, nawakid jamak dari kata nakid. Apa nawakid? Hal-hal yang membatalkan wudu. Nawakid, hal-hal yang membatalkan wudu ada berapa? Ada 4. Terus wa yanqudul wudu'a al-khariju min ahadis sabilainil qubuli wad dubur ala ma kana. Dubur ala ma kana. Nah, yang pertama yang membatalkan wudu apa? Yang keluar dari 2 lubang, kemaluan ataupun dubur. Dengan bentuk apa saja? Mau bentuknya angin, kentut, batal wudu. Atau keluar batu dari kemaluan atau dari dubur, batal. Atau kencing atau apa buang air besar ya. Nah, itu membatalkan, semuanya membatalkan wudu. Itu yang pertama. Terus wa yanqudul wudu'a zawalul aqli binaumin aw ghairi illa naumun makin mat'adadahu minal ad. Nah, yang kedua yang membatalkan wudu apa? Zawalul aqli, hilangnya akal. Hilang di sini artinya tidak sadar. Binaumin, dengan sebab tidur. Ya, au ghairi, atau selain tidur apa? Pingsan, gila, ya, ayan termasuk itu. Itu hilang akalnya. Itu membatalkan wudu. Kecuali satu masalah. Tidur yang tidak membatalkan wudu. Apa? Tidur yang bagaimana? Naumu makin. Tidur yang duduk. Kayak duduk Ustaz Masani duduk begitu tuh. Ya, duduk. Tidak berubah. Lagi dengerin khutbah Jumat, khutbahnya terlalu panjang. Tidur. Selama bangun tidak berubah posisinya seperti itu, maka tidak batal wudunya. Kecuali kalau tidurnya duduk, bangun-bangun sudah tidur, nyamping, udah ke samping, udah berubah posisinya. Ini batal wudunya. Ya. Jadi kalau udah qomat Ustaz Masani, bangun langsung sholat, nggak batal. Kenapa? Tidurnya dalam keadaan duduk dan tidak berubah posisinya. Baik, terus lanjut. Wa yanqudul wudu'a massu qubulil au duburi adayin minhu adamiyun minhu au min ghairihi. Nah, dan yang membatalkan wudu juga apa? Massu qubul adami, menyentuh kemaluan atau liang dubur. Ya, tahu liang dubur? Yang dimaksud liang dubur di sini adalah bagian yang kalau kita jongkok terbuka, kalau kita berdiri tertutup. Nah, bagian itu yang ketika terbuka itu kalau kita sentuh dengan telapak tangan, sentuhnya dengan telapak tangan. Beda antara mas sama lamas. Kalau mas menyentuh dengan telapak tangan. Nih, gini.
Gini. Nah, kalau disentuh sama ini sama telapak atas tidak batal. Nah, kalau orang kencing, megang kemaluannya begini, batal nggak? Batal. Batal karena kencingnya, bukan karena megangnya. Kalau megang begini nggak batal, ya. Tapi yang batal keluar kencingnya tadi, ya, ya. Jadi kalau gatal gimana? Jangan dipegang, jangan digaruk begini, begini nggak apa-apa, nggak batal. Atau pakai dia di luar sana dalam nggak apa-apa. Seandainya ini ceritanya, ya. Walaupun ibunya sendiri, ibunya udah wudu, nyebokin bayi, sentuh kemaluannya si bayi tadi, batal wudunya. Karena menyentuh kemaluan. Atau bagaimana? Orang disunat khitan, bagian si khitannya lepas. Ini ada orang lewat, punya wudu, ini daging apa nih? Kulit apa nih? Batal. Paham ya? Paham ya? Jadi menyentuh kemaluan siapapun, menyentuh orang lain ataupun dirinya sendiri, batal wudunya. Terus batnil kafa wa bibatnir raha wa butunil aswabi, ya. Kabiran kana au sagiran walau waladahu walaupun anaknya sendiri, walau mayitan, walaupun sudah mayit. Orang memandikan mayit, kena sentuh kemaluan, batal. Butunil aswabi, bagian jari-jari dalam, telapak tangan bagian dalam dan jari-jari bagian dalam. Nah, ini batasannya. Terus wayan kulul wudu iltiqa'u basyarati rajulin wa imra'atin kabiraini ajnabiyaini bila hail. Dan yang membatalkan wudu juga apa? Bersentuhnya kulit sama kulit. Ya. Laki sama perempuan yang bukan muhrim. Apa muhrim? Muhrim itu ke atas. Ibu kita, kalau laki-laki ibunya, neneknya ke atas. Ya. Kalau ke bawah, anaknya, cucunya ke bawah. Kalau ke samping, saudarinya perempuan, tantenya, bibinya, itu tidak batal. Ya. Tapi selain itu batal. Ya, nanti ada sebab susuan, ada sebab perkawinan, mertua, ibu mertua, papa mantu, mama mantu. Ya, itu batal juga. Pertama kulit sama kulit. Lain sama kulit sama kuku. Batal nggak? Kalau kuku nggak batal. Megang rambut tidak batal, ya. Laki-laki sama perempuan, berarti kalau laki sama laki tidak batal, perempuan sama perempuan tidak batal, ya. Kabirain, dua-duanya sudah besar, dua-duanya sudah dewasa. Kalau laki-lakinya dewasa, perempuannya masih kecil, batal nggak? Nggak batal, kan anak kecil. Ya belum balik, ya, di bawah apa? Sekarang perempuan 9 tahun sudah bisa balik, ya. Di bawah 9 tahun ke bawah tuh belum balik. Laki-lakinya umur 15 tahun atau 18 tahun megang anak perempuan, kecuali ada syahwat. Selama tidak ada syahwat tidak batal. Ini laki-laki umur 18 tahun melihat perempuan umur 8 tahun, dia syahwat, batal. Tapi kalau tidak ada syahwat, dia masih anak-anak, laki yang besar, tidak batal. Apa tandanya syahwat? Gum. Nah, dia gum, dia punya alatnya. Berdiri si otongnya. Nah, kebalikannya, perempuan besar, perempuan dewasa, anak-anak kecil, menyentuh anak kecil, batal nggak? Nggak batal. Kecuali perempuannya ada syahwat tadi seperti itu. Apa tandanya syahwatnya perempuan? Mailul galab, ada kecondongan, suka sama dia. Nah, itu. Kalau suka karena anak-anak lucu, itu nggak batal. Sukanya cinta nih, bahaya nih. Nah, ini yang batal nih. Ya, paham nggak? Dua-duanya dewasa. Terus yang kedua wudu tiqa'a basyarati kulit sama kulit, laki sama perempuan, dua syarat. Yang ketiga, dua-duanya sudah besar, dewasa.
ajnabiyin. Bila ha'inan. Ajnabiyin. Apa ajnabiyin? Ajnabi itu orang asing, bukan muhrim. Tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan susuan, tidak ada hubungan perkawinan. Bila illa zufran, kecuali kuku. Nah, zufran itu kuku. Ustaz Masani. Ya, kuku kita sentuh kukunya, kita sentuh giginya, kita sentuh rambutnya. Hah? Itu tidak batal. Ya, semua bulu, cuman bulu matanya mencentuhnya apa? Ya? Atau ada orang celaka, nauzubillah min zalik. Keluar BPJ tulangnya, tulang ini usuknya keluar atau tulang dipegang si tulang itu, tidak batal. Ya, atau bagian mata dalam kelopak matanya nih, yang putihnya nih. Nah, itu seandainya ada dokter lagi, ya. Nah, tidak batal. Nah, kecuali mazhab lain. Ini mazhab Syafi'i ini. Saya bahas ini mazhab Syafi'i. Nah, kalau mazhab Maliki, ya, laki sama perempuan tidak batal. Suami istri tidak batal. Dalam mazhab Maliki. Dalam mazhab Syafi'i tidak. Tetapi wudunya mereka berbeda sama kita. Apa perbedaannya? Perbedaannya dalam mazhab Maliki wajib berdarab. Wajib digosok. Kalau mencuci muka harus ada sedikit pijatan. Mencuci tangan, ketika mencuci tangan ada sedikit pijatan. Ketika mencuci kaki ada sedikit pijatan. Dan mencuci rambutnya nggak boleh sedikit, harus semuanya. Kalau mazhab Maliki, mau laki mau perempuan harus dibasah tuh setahu kepalanya tuh gitu. Nah, ini bisa digunakan ketika orang mau umroh, ketika haji, namanya taklid. Kita pindah mazhab sewaktu-waktu, ya, ketika darurat boleh. Makanya kalau kita berwudu mazhab Syafi'i, berwudu dengan menggunakan sunnah-sunnahnya, maka sah dengan pendapat seluruh mazhab. Karena mazhab Maliki tadi wajib, kan itu sunnah dalam Syafi'i. Tapi dalam Maliki wajib. Menggosok, sedikit memijit itu hukumnya sunnah dalam Syafi'i. Dalam mazhab Maliki wajib. Paham ya? Terus au sya'ran au sinan au sya'ran rambut itu berkecualian juga, tidak batal menyentuh. Laki-laki pegang rambutnya doang. Sinan gigi nggak batal. Au juz'an munfasilan, atau satu bagian yang sudah terpisah. Ya, seperti tadi udah digunting, pegang nggak batal. Tapi kalau kemaluan tetap batal walaupun sudah terpisah, karena dia membatalkan wudu, menyentuh kemaluan walaupun sudah disunat. Terus fala yanqudul wudu, maka hal-hal tersebut tidak membatalkan wudu. Paham belum? Ya, nanti kita besok minggu depan insyaallah siapin, ya, kita wudu dengan sunnah-sunnahnya. Sediain kursi, sediain. Nah, dia di satu-satu praktek. Oh, ini udah pakai belum sunnahnya? Udah ngerti belum? Ya, terus begitu. Terus masuk ke sholat. Nah, ini semuanya syarat masuk ke sholat. Ya. Nah, terus wa yustaratu li sihhati shalah ma'rifatu dhuhulil waqti biyaqinin. Nah, ini sekarang syarat sahnya sholat. Apa syarat sahnya sholat? Ma'rifat dukhulul waqt biyaqin au ijtihad. Wallahu alam. Sampai situ dulu, ya. Ini syarat sahnya sholat. Ini sekarang kita udah ada di tanggal 7 ya. 7 Muharram. Selamat tahun baru saya ucapkan 1447 Hijriah, ya. Diambil dari hijrahnya Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, ya, usia 53 tahun. Rasulullah diangkat menjadi Rasul usia 40 tahun. Berdakwah sembunyi-sembunyi di kota Mekah 3 tahun. Setelah 3 tahun baru terang-terangan. Ya, fasda bima tu'mar wa 'arid 'anil musyrikin. Terang-terangan. Berapa tahun jadi? 10 tahun. 3 tahun sembunyi-sembunyi, 10 tahun terang-terangan. Baru ada perintah hijrah. Nah, dari hijrah itu usia 53 tahun Rasulullah hijrah.
berangkat ke kota Madinah. Di kota Madinah 10 tahun, tahun ke-11 Rasulullah wafat. Ya. Maka sekarang 1447 dari hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di bulan Muharram ini adalah bulan yang mulia. Bulan Muharram adalah bulan yang mulia setelah bulan Ramadan. Tidak ada bulan yang paling mulia setelah Ramadan kecuali Muharram. Dulu di awal-awal datangnya Islam, puasa Asyura, puasa tanggal 10 bulan Muharram hukumnya wajib. Rasulullah mendapati orang-orang Yahudi berpuasa. Lima tasumu hadzal yaum. Kenapa kalian berpuasa tanggal 10 Asyura? Besok hari Sabtu tanggal jatuhnya 10 Asyura. Ya, bisa 10, bisa Sabtu, bisa Ahad, bisa Minggu. Terserah. Ya, kita kalau mau selamat puasa apa? 9, 10, 11. Jumat, Sabtu, Minggu pasti puasa. Aman udah. Insyaallah ya. Karena kan ada perbedaan pendapat tuh, perhitungannya, hisabnya. Ya. Ketika Rasul menanya, kenapa kalian berpuasa hari ini? Karena Allah menyelamatkan Musa dan menenggelamkan Fir'aun. Kami bersyukur atas selamatnya Musa, maka kami berpuasa. Maka jawaban Rasulullah gimana? Nahnu ahaqqu minkum. Kami umat Islam lebih berhak daripada kalian. Kenapa? Kalian hanya mengakui Musa, mengakui Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, tapi tidak mengakui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mengakui Nabi Isa, orang Yahudi Nasrani mengakui Nabi Isa. Ya. Nah, di tahun terakhir Rasulullah mau meninggal, Rasul menyatakan gini, la in baqitu ila qabil la asumanat ta'si. Seandainya umur saya panjang sampai tahun depan, saya mau puasa tanggal 9 juga. Supaya apa? Supaya membedakan antara orang Yahudi sama orang Muslim. Kita orang Muslim, secara ibadah juga harus beda. Ya. Ya, mereka cuma puasa 10, kita 9, 10, 11. Atau 10, 11, atau 9, 10. Begitu. Itu dalam hadis Nabi katakan apa? Man tasyabbah biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai sebuah kaum, maka digolongkan kaum mereka, kaum tersebut. Jadi jangan kalau bisa jangankan adat istiadat, ibadah aja kalau bisa beda. Mereka puasa, kita puasa. Nah, ada kisah luar biasa, orang bersedekah di Asyura. Hari Asyura bagus puasa, bagus potong kuku, bagus bersedekah, silaturahmi, sedekah, apalagi mengunjungi orang alim, mengusap anak kepalanya anak yatim dengan menyantuni mereka. Apalagi sunnah pakai khilaf. Nah, ya. Nah, tapi pendapat-pendapat itu ada yang menyatakan dhaif, ada yang menyatakan sahih. Tapi yang dua ini yang paling sahih. Apa? Puasa dan apa? Sedekah. Puasa dan bersedekah. Tausiah 'alal iyal, memberi keluasan kepada keluarga. Biasa kasih nafkah cuma 50.000 sehari sama istri. Kalau bisa 100, double. Biasa 100, biasa 200. Makan enak, buat sahurnya enak, buat buka puasanya kalau yang puasa. Kalau nggak puasa ya nggak apa-apa, puasanya puasa sunnah. Datangnya Ramadan, maka puasa Muharram, puasa Asyura menjadi sunnah. Rasul nyatakan, man shoma fi Asyura apa? Kafarah dzunub sana. Menghapus dosa 1 tahun. Dari puasa Arafah menghapus dosa 2 tahun. Puasa Asyura menghapus dosa 1 tahun. Kenapa bisa beda gitu? Karena Arafah syariatnya Nabi Muhammad, sedangkan ini syariatnya Nabi Musa. Nah, itu hebatnya, syariatnya Nabi Musa, Nabi Muhammad lebih di atas daripada syariatnya Nabi Muhammad. Yang jelas kita sunnah puasa Asyura. Ya, dulu wajib. Baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir 70 kali. Siapa yang puasa membaca zikir tersebut, insya Allah masih umur panjang 1 tahun ke depan. Ya, itu saja yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terakhir kita sama-sama ucapkan salam kepada Nabi dan keluarganya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ya Rasulullah. ya